Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan kami tentang browser, yang mana namanya adalah Browm Browser, sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah UI UX Design. Kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Nur Afifah, dan juga ada Aminarti, dan juga ada Nauvaldi Cesar. Oke, untuk problem akan dijelaskan oleh Ami. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan utama dari desain yang kami buat ini ialah untuk orang yang memiliki keterbatasan dalam pakai data. Yang berinternet bisa menjadi hal yang off topic karena terkadang bisa menghabiskan paket data. Next. Nah, jadi kami ini mendesain browser yang tujuannya utamanya itu adalah untuk mengurangi penggunaan pakai data yang dilengkapi dengan fitur lain yang mendukung pengiritan pakai data. Di antaranya itu ada fitur saving data, blokir iklan yang mengurangi penggunaan paket data. Selanjutnya untuk desain sistem, di sini ada logonya, kemudian kita menggunakan beberapa icon, namun pada icon ini kita tidak menggunakan semua. Kemudian ada color, ada typography, dan text pilot. Kemudian untuk primary key atau warna dasarnya, warna utama kami menggunakan warna hijau, karena warna hijau ini melambangkan Indonesia sebagai negara tropis. Kemudian kenapa logonya berbentuk segitiga? Jadi logo ini terinspirasi dari gunung yang ada di Indonesia, yaitu Bromo. Jadi alasan itu juga kenapa browser kita ini bernama Browm Browser. Selanjutnya USP akan dijelaskan oleh Noval. Browser ini memiliki fitur halaman offline sehingga user bisa mengakses halaman tersebut tanpa akses jaringan. Dilengkapi juga dengan fitur data, saving, dan blokir iklan yang dapat mengurangi penggunaan paket selama berinternet. User persona di sini yang ada, yang pertama, Drake, siswa umurnya 15, gendernya laki-laki. Story-nya, Drake adalah seorang siswa di suatu sekolah di Berlin, Jerman. Dia orang yang senang berselancar di internet, tetapi dia bukan keluarga yang mampu. Untuk membeli paket data, dia harus menabung, sehingga ketika dia mempunyai paket data untuk berinternet, dia harus menghematnya agar paket data tidak cepat habis. Dan juga handphone yang digunakan untuk berinternet tidak memiliki kapasitas baterai yang besar, sehingga dia harus menahan diri untuk tidak sering-sering berinternet. Goals-nya di sini ada dua. Yang pertama, berselancar di internet tanpa harus khawatir dengan banyaknya paket data yang disedot terus-menerus. Yang kedua, berinteraksi menggunakan browser yang tidak mengurus baterai. Kebutuhannya, fitur data, saving pada suatu browser. Yang kedua, browser yang diyakini dapat menghemat penggunaan baterai handphone. Frustration. Yang pertama, takut menggunakan sembarang browser karena takut pada data banyak ditarik. Yang kedua, browser yang sering mengkonsumsi baterai handphone. Yang kedua, bernama Katie, berstatus siswa, umurnya 16, gendernya perempuan. Story-nya, Katie adalah seorang siswa di suatu high school di Vancouver, Kanada. Dia sangat senang menyanyi, jadi dia perlu untuk sering-sering mengakses browser untuk mencari lirik dari lagu yang ingin dia nyanyikan. Tetapi dia merasa telah dengan keadaan di tiap kali dia ingin bernyanyi. Dia harus kembali mencari di browser. Dia berharap terdapat browser yang dapat menyimpan halaman secara offline seperti halaman lirik lagu. Goals-nya itu yang pertama, mengakses lirik lagu di browser tanpa melakukan pencarian. Kebutuhannya offline saving page. Misalnya yang pertama, harus selalu melakukan pencarian ketika ingin mengakses link. Oke, selanjutnya adalah prototype. Berikut adalah beberapa gambaran dari halaman yang telah kami rancang. Untuk prototipenya sendiri ada di Figma. Kemudian
pada Figma, pada aplikasi ini diawali dengan gambar logo dari Chrome browser ini. Kemudian ini adalah splash screen. Jadi ketika kita login langsung muncul ini dan akan diarahkan ke homepage-nya. Di homepage itu ada tempat untuk melakukan pencarian, kemudian ada shortcut, lalu ada shortcut yang disarankan, terus ada trending Twitter untuk Indonesia. Jadi tiap hari itu tergantung trending yang ada di Twitter. Jadi ganti-ganti, terus ada berita. Nah, pertama-tama di dalam browser ini kita bisa lihat ada fitur tabs. Jadi di sini ada tabs yang normal sama private. Yang private ini untuk incognito. Yang normal ya berarti historinya kerekam gitu. Lanjut, kalau kita tekan salah satu shortcut yaitu Facebook, dia akan langsung diarahkan ke halaman Facebook dan di situ kita bisa membukanya di aplikasi gitu. Jadi kita bisa dari browser bisa diarahkan langsung ke aplikasi. Kemudian apa lagi ya? Pencarian. Nah, pencarian ini kalau kita tekan, kita ambil contoh, misalnya kita mau ngelakuin pencarian untuk Tekno menurut Wikipedia, kita harus menekan yang ini, yang kanan bawah, enter. Kemudian nanti akan muncul hasil pencarian dari Tekno menurut Tekno, ya. Yang paling atas ya tergantung kita carinya apa, Tekno menurut Wikipedia. Kalau kita tekan, nanti akan muncul halaman dari Tekno itu sendiri. Kemudian kita bisa melakukan beberapa hal pada halaman ini, yaitu yang pertama kita bisa melakukan yang tadi USB-nya, yaitu menyimpannya ke dalam halaman offline. Kalau kita tekan, terus habis itu bakal muncul pop-up, simpan ke halaman offline, kita simpan, akan muncul pop-up halaman tersimpan. Terus kita bisa mengakses halaman offline-nya di sini. Bakal ada muncul Tekno Wikipedia gitu, halaman yang kita telah simpan. Kalau kita tekan, kita bakal masuk ke halaman tersebut gitu. Nah, halaman offline tadi bisa diakses tanpa internet. Terus kita bisa ngelakuin ini desktop site, jadi kita bisa ngelihat versi desktopnya gitu. Kalau kita tekan lagi, dia akan balik lagi ke halaman untuk mobile. Terus di sini ada beberapa fitur. Terus di sini ada data saving. Data saving tadi untuk menyimpan data bisa diaktifkan terus dimatikan tergantung user. Terus di sini ada blokir iklan. Yang mana fitur-fitur ini itu bisa membantu mengurangi penyedotan paket data sehingga user bisa irit gitu. Di sini juga ada VPN. Lalu di sini juga ada hasil unduhan. Oke, sekian dari yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.